Tadi juga ada dorongan dalam forum tadi, dorongan class action itu. Ya. Menurut Anda langkah itu masuk akal untuk bisa diupayakan atau tidak? Sangat masuk akal. Karena sebetulnya ketika pemilu terjadi, lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Dan para pemilih ini bisa mengambil jalan perdata itu dengan melakukan class action. Tentu saja harus ada yang mengorganisir dengan baik dan lain. Memang ini belum ada presidennya, belum ada pemilu kita yang di follow up dengan class action. Beberapa kasus class action yang pernah kita lakukan itu kan kaitannya dengan layanan publik yang diterima oleh publik tidak ada dalam kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan politik gitu. Nah, menurut saya ini gagasan yang baik dan harus disambut. Saya setuju. Notes-nya apa? Kalaupun ternyata ada yang mau mengajukan class action, apa yang harus dipersiapkan betul? Dan apa yang harus dimatangkan dari sini? Ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama materi class action. Karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku, apa saja yang bisa di class action-kan, siapa yang dijadikan target untuk digugat. Terus yang jelas, menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya. Setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat. Dan karena itu hak konstitusional mereka sebagai warga negara terganggu. Maka kemudian mereka menggugat. Siapa yang digugat? Kalau memang masalahnya adalah proses dan hasil, KPU. KPU lah yang kemudian digugat. Materinya itu yang harus didetailkan. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah ada organisator yang bekerja. Karena tidak mungkin ini bekerja tiba-tiba saja gitu, tanpa organisator. Nah, dengan adanya kerja organisator yang bergerak, maka class action ini bukan tidak mungkin dalam 1-2 hari sudah bergulir nih. Dan saya sendiri termasuk orang yang bersedia kalau memang mau diajak, ayo bareng-bareng kita urus ini. Gitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah ini harus menjadi gerakan yang bukan saja gerakan Jakarta. Ini yang penting. Karena kita punya teknologi yang membuat misalnya orang-orang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Bali, di mana-mana bisa mengirimkan tanda tangan mereka sebagai bagian dari class action setelah mereka membaca materi class actionnya dan mereka sepakat dengan itu. Jadi termasuk yang di luar negeri, termasuk yang di luar negeri pun adalah warga negara yang sama bisa dirugikan gitu. Ya. Jadi menurut hemat saya 3 hal itu yang mesti kita segera. Materinya dimatangkan, organisasi dari class action ini digerakkan sekarang juga, lalu kemudian jangan hentikan sebagai gerakan Jakarta. Efeknya apa? Output yang bakal diharapkan itu bakal cocok nggak dengan gema yang muncul sekarang, angket lah, yang pansus lah, yang lain-lain gitu? Itu tidak akan bisa diperlakukan berdiri sendiri. Jadi akan paralel, akan terjadi beberapa aktivitas. Yang pertama adalah gugatan ke MK. Ini kan prosedur elektoral sebagai bagian dari dispute hasil pemilu. Yang kedua adalah hak angket. Ini adalah proses konstitusional yang menghadapkan penyelenggara negara dengan lembaga resmi pengawasan kekuasaan, yaitu DPR. Dan class action ini akan menambahi proses itu. Jadi ini paralel. Yang satu tidak menenggelamkan yang lain, tapi yang satu memperkuat yang lain menurut saya.